Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan dari video materi pembelajaran kimia, lanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu mengenai sifat koligatif larutan, gitu ya. Tentu masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai penurunan tekanan uap larutan, gitu ya. Nah, baik, silakan disimak video pada hari ini. Semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 12 supaya belajar kimianya, terutama pada bab sifat koligatif larutan, bisa semakin mudah. Oke, baik. Eh, untuk hari ini saya akan membahas mengenai penurunan tekanan uap larutan, tetapi untuk zat elektrolit, gitu ya. Kalau kalian amati di minggu yang lalu itu adalah untuk zat yang sifatnya non elektrolit. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau zatnya elektrolit, gitu ya. Nah, ada sedikit perubahan pada rumusnya. Oke, silakan diperhatikan yang pertama yaitu delta P sama dengan mol terlarut dikalikan dengan I, gitu ya, dibagi mol terlarut kalikan I ditambah mol dari pelarutnya, gitu ya, dikalikan P0. Oke. Nah, kalau sudah, maka perhatikan yang dikalikan dengan I hanya yang mol terlarutnya saja, gitu ya. Mol pelarutnya tidak perlu dikalikan dengan I. Oke. Kalau sudah, maka rumus P-nya berlaku sama. P sama dengan mol pelarut, gitu ya, dibagi mol terlarut dikalikan I ditambah mol pelarut kali P0, gitu ya. Jadi sekali lagi yang dikalikan dengan huruf I itu adalah miliknya terlarut saja. Oke, apa itu I? Ya, nah apa itu huruf I? Nah, huruf I ya dikatakan sebagai faktor Van Hoff, gitu ya, atau namanya faktor pengali untuk zat elektrolit. Oke, nah dirumuskannya adalah I, ya di sini saya warnai merah, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa, gitu ya. Nah, di mana N adalah banyaknya ion, yaitu ion positif dan ion negatif, ya banyaknya ada berapa. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi, gitu ya. Atau ada Bapak Ibu guru yang mengatakan derajat disosiasi, itu boleh, sama saja. Oke. Nah, tentu masih ingat dulu pelajaran kelas 11, derajat disosiasi atau derajat ionisasi nanti terbagi menjadi dua. Ada untuk yang kuat, maka alfanya sama dengan 1, biasanya tidak ditulis. Masih ingat ya? Kemudian ada yang sifatnya lemah, yaitu alfanya di bawah 1, tapi di atas 0. Oke, nah inilah sekilas untuk penurunan tekanan uap larutan, gitu ya. Atau mohon maaf mungkin di sini saya kurang tambahi kata jenuh ya. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Oke. Nah, jadi inilah rumus-rumus yang dipakai kalau zatnya elektrolit, gitu ya. Jadi secara umum rumusnya sama seperti non elektrolit, tetapi kalau untuk elektrolit harus dikalikan dengan I di bagian mol terlarutnya saja. Oke, baik, silakan disimak contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, jika tekanan uap air murni pada suhu 298 K adalah 23,76 cmHg, maka tekanan uap larutan 30 gram asam asetat dengan MR60, ya. Perhatikan di sini ada keterangan dianggap sebagai non elektrolit. Ya, jadi ini agak sedikit saya masukkan. Kenapa? Ya, selama ini kita menganggap asam asetat itu sifatnya lemah, gitu ya. Ya, itu betul. Tetapi dalam soal ini dia dianggap sebagai non elektrolit, gitu ya. Nah, maka dari itu ya soal ini dianggapnya atau dikerjakan dengan cara non elektrolit, gitu ya. Oke, kemudian mohon maaf saya lanjutkan. Nah,
Asam asetatnya tadi dilarutkan dalam 171 gram air. Oke. Yang pertama kita tulis dulu P0-nya 23,76. Kemudian asam asetatnya ada 30 gram sesuai yang ada di soal. Kemudian MR-nya 60. Kemudian airnya ada 171 gram dengan MR 18. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah P-nya, ya. Yang ditanyakan tekanan uap larutan. Oke. Nah, kalau sudah, tentu masih ingat ya, karena ini sifatnya non elektrolit, berarti langsung saja XP kali B0. Kemudian XP-nya pakai rumus yang biasa, mol P taruh di atas, dibagi mol T ditambah mol P dikalikan P0. Gitu ya. Nah, sama dengan, oke, mohon maaf, yang terlarutnya saya hitung terlebih dahulu. Yaitu yang asam asetat ya, jadi 30 dibagi 60. Oke, ketemunya 0,5. Kemudian yang miliknya air, ya saya tulis dulu mol P. Miliknya air berarti 171 bagilah dengan 18. Oke, maka hasilnya adalah 9,5. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita masukkan. Sehingga sama dengan, ya yang atasnya 9,5, yaitu yang pelarut, per 9,5 ditambah 0,5. Ya, ini dibolak-balik nggak ada masalah ya. Oke, intinya yang bagian bawah itu jumlah dari ini. Oke, nah ini kalau kalian hitung, ini kan ketemunya 10. Gitu ya, jadi tinggal 9,5 dikalikan 2,376. Ya, kan ini tadi 10. Oke, nah sehingga nanti ketemunya adalah 22,572 cmHg. Gitu ya. Ya, jadi untuk tekanannya nanti satuannya mengikuti P0-nya. Oke, kalau P0-nya bersatuan mmHg, maka hasilnya juga pasti mmHg. Gitu ya. Karena P0-nya di sini, mohon maaf, ya bisa diperhatikan ya. Nah, karena di sini P0-nya satuannya cmHg, maka otomatis hasilnya bersatuan cmHg. Oke. Baik. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua misalkan seperti ini. Sebanyak 8 gram NaOH dengan MR40 dicampur dengan 100,8 gram air dengan MR18 pada suhu T derajat C. Ya, kalau ada suhu seperti ini, sekali lagi suhunya diabaikan saja, gitu ya, karena sering membuat jebakan. Oke. Jika pada suhu tersebut air memiliki tekanan uap sebesar 24 mmHg, ini maksudnya tekanan uap jenuh air ya, 24 mmHg, maka besarnya penurunan. Perhatikan kalimatnya, penurunan tekanan uap larutan. Ada kata penurunan. Oke. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, NaOH sebanyak 8 gram dengan MR 40. Kemudian ada air 100,8 gram dengan MR 18. Kemudian P0 yang ini sebesar 24 mmHg. Nah, baru yang ditanyakan delta P-nya. Gitu ya, perhatikan ada kata penurunan. Oke. Nah, kalau sudah sesuai dengan rumusnya bahwa delta P sama dengan XT kali P0 ya. Nah, ingat yang berubah rumus XT-nya. Gitu ya, karena zatnya NaOH, maka pakai rumus yang tadi. Ya, yang di slide yang di awal tadi. Nah, yaitu karena ini T, maka mol terlarut dikalikan I, dibagi mol terlarut dikalikan I, ditambah mol pelarut kali P0. Oke, kalau sudah, nah di sini karena molnya terlarut dan pelarutnya belum ada, kita hitung dulu. Saya hitung di sebelah sini. Ya, maka lihat, nah mol terlarutnya berarti 8 dibagi 40. Itu ya, ketemunya 0,2. Kemudian mol pelarutnya yaitu dari sini 100,8 dibagi 18. Itu ya, ketemunya 5,6 mol. Oke. Nah, berikutnya karena di sini NaOH ya. Nah, begini cara mengerjakannya. Kita cari nilai I-nya.
I-nya sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Nah, perhatikan karena zatnya NaOH, jika dia terionisasi menjadi Na plus ditambah OH min. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ya, ini jumlah ionnya ada berapa atau banyaknya ion. Ya, nah dari sini maka nilai N-nya 2. 2 maksudnya apa, Pak? 2 itu lihat ion Na-nya ada 1, ion OH-nya ada 1. Gitu ya, maka N sama dengan 2. Ya, jadi banyaknya. Ya, nah untuk yang di atas seperti ini, mohon maaf, ini ada plus ya, ini ada min. Nah ini jangan dijumlah. Ya, nah kadang banyak siswa yang salah paham. Gitu ya. Jadi yang dimaksud banyaknya ion, itu ion positifnya ada berapa, ion negatifnya ada berapa, lalu dijumlah banyaknya. Gitu ya. Jangan muatannya yang dijumlah. Oke. Nah, kalau sudah ini tinggal kita masukkan di sini. Ingat karena ini sifatnya kuat, masih ingat ya. Maka kalau kuat tadi dikatakan alfanya sama dengan 1. Oke, sehingga nilai I dari sini, saya tulis di bawahnya sini, nah, maka I sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 1. Itu ya, nah dengan demikian nilai I-nya 2. Kalau sudah, ya perhatikan nilai mol-molnya, nilai ini ya. Nah, saya tandai ini, nah perhatikan ini 0,2, 5,6, dan 2. Itu ya, tinggal kita masukkan ke sini. Sehingga sama dengan, nah, terlarutnya kan ini 0,2 kali 2. Karena dikalikan I, gitu ya. Maka 0,2 kali 2, yang di bawah juga sama, 0,2 kali 2, ditambah 5,6. Itu miliknya yang pelarut. Gitu ya, baru dikalikan 24. Oke, nah ini yang bawah, kalau kalian hitung maka hasilnya kan 6. Gitu ya, nah ini 6, maka 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4. Gitu ya. Nah, sehingga 4 tinggal kita kalikan ini 0,4. Maka hasilnya adalah 1,6 mm Hg. Gitu ya. Sehingga tekanannya ya kalau dimasukkan NaOH dia hanya turun sebesar 1,6 mm Hg. Oke, bisa difahami ya. Nah, baik. Soal yang terakhir sebagai contoh, sebanyak 0,2 mol HCN ya atau asam sianida dilarutkan dalam 156,96 gram air dengan MR 18. Airnya bersuhu 60 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut air memiliki tekanan uap 360 mmHg, besarnya tekanan uap larutan HCN pada suhu tersebut. Nah, kemudian perhatikan di sini ada derajat disosiasinya adalah 0,4. Oke, kita tulis terlebih dahulu, yaitu HCN-nya ada sebanyak 0,2 mol, kemudian airnya ada 156,96, oke, kemudian P0-nya 360, nah yang ditanyakan P-nya, oke, nah P dirumuskannya adalah XP kali P0. Ya, karena HCN sifatnya adalah lemah, ya, taunya dari mana? Lihat di sini ada derajat disosiasinya. Oke. Nah, maka rumus XP-nya pakai yang ini, mol P taruh di atas dibagi mol P kali I ditambah mol P. Gitu ya, tentu kali P0. Kalau sudah, karena di sini airnya, molnya belum ada, kita hitung terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini mol P yaitu 156,96 dibagi 18. Oke, ketemunya 8,72 mol.
Kalau sudah, oke, kalau sudah, nah masuk ke rumus I-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Karena zatnya HCN, kita uraikan dulu. HCN terurainya menjadi H positif ditambah Cn negatif. Sehingga seperti tadi nilai N-nya 2, kemudian alfanya ini 0,4. Gitu ya. Sehingga I sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 0,4. Ya. Nah, sehingga kita hitung ketemu I-nya adalah 1,4. Nah, kalau sudah kita lihat ini molnya sama yang ini ya, diperhatikan. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi, pelarutnya yang ini 8,72 per miliknya yang terlarut, yaitu ini 0,2 kali 1,4. 1,4-nya yang ini. Gitu ya. Lalu plus ditambah yang atas lagi ya. 8,72. Lalu dikalikan dengan 360. Oke, sehingga ketemu hasilnya adalah 348,8 mmHg. Oke, baik, sudah paham ya. Nah, jadi seperti inilah contoh-contoh soal untuk sifat kolegatif larutan, terutama masih pada tekanan uap jenuh larutan untuk zat yang sifatnya elektrolit. Gitu ya. Baik, dari apa yang saya jelaskan pada hari ini, ya, dari video yang saya bagikan pada hari ini, semoga bisa membantu kalian yang kelas 12 untuk belajar kimianya biar lebih mudah gitu ya, supaya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, sembari sambil menyaksikan pembahasan yang saya berikan ya, tentu kalian bisa mencoba di rumah maupun mungkin ada yang mengikuti bimbingan di luar dari sekolahnya ya, maka silakan soal-soalnya silakan dicoba kembali gitu ya. Nah, baik. Sampai ketemu di video pembelajaran minggu depan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.